Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuli Iskandar Lubis, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tepatnya di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pengertian hadis. Baik harfiah bisa kita artikan hadis ini adalah berbicara, perkataan, atau percakapan. Menurut ulama ahli hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketepatannya. Secara terminologi, yaitu berarti bahwa melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi SAW. Ahli usul mereka berpendapat bahwa seluruh perkataan, perbuatan, takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan syarak hukumnya. Nah, metodologi memahami hadis ini dari Abdul Mustaqim. Yang pertama, buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal, dan yang kedua adalah memahami hadis secara tematik atau mad'u. Nah, metodologi mad'u bahasa atau secara bahasa adalah masalah, maudhu', masalah atau pokok permasalahan, dan secara istilah adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Pengertian metode atau mad'u menurut para ahli, pertama ada Mustafa Muslim. Beliau berpendapat bahwa mengumpulkan ayat-ayat Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis terkait dengan topik-topik tertentu. Dan yang kedua ada menurut pendapat Al-Farmawi. Beliau berpendapat bahwa pengumpulan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan kemudian disusun sesuai dengan ashab al-uru. Yang ketiga adalah Arifuddin Ahmad, pencerahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan. Ciri-ciri atau metode mad'u yang pertama adalah menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis, dan yang ketiga adalah memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Baik kawan-kawan, selanjutnya adalah unsur-unsur metode mad'u. Yang pertama itu ada menentukan topik atau judul yang akan dikaji. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik-topik yang telah ditentukan. Yang ketiga, melakukan penyerahan atau pensyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Dan yang terakhir adalah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema. Langkah-langkah metode mad'u yang pertama itu menentukan tema atau masalah yang akan dibahas, menghimpun atau mengumpulkan data hadis terkait dengan satu tema, dan begitu selanjutnya. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya bisa kita lihat sama-sama, bahwa kelebihannya adalah memperlihatkan kejelasan makna tentunya, menentukan makna atau kulli, membuat pemahaman menjadi jelas, dan yang kedua, kekurangannya ini adalah cuman memenggal hadis. Baik, selanjutnya adalah metode tahlili yang secara etimologi menguraikan atau menganalisis, secara terminologi memahami hadis-hadis Rasul dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis. Ciri-ciri metode tahlili ini, yang pertama menerangkan kata demi kata, yang kedua memaparkan dan menguraikan pemahaman-pemahaman yang disampaikan oleh para sahabat, dan yang ketiga menjelaskan munasabah hubungan antara hadis, dan yang keempat, yang terakhir adalah diwarnai dengan kecenderungan dari salah satu mazhab tertentu. Kelebihan dan kekurangannya: satu, ruang lingkup pembahasan yang sangat luas, membuat berbagai ide dan gagasan, dan yang kedua dan kekurangannya adalah menjadikan petunjuk hadis bersifat personal atau pecah, melahirkan syarah yang subjektif.